imi hadatsin kedue liyane wong kang langgeng hadase kedue liyane wong kang langgeng hadase hatta fil wudu'i hingga ing dalem wudu al mujaddadi kang den nyar-nyarake apa al wudu. Bahkan wudu tajdid pun juga sama, niatnya bisa beberapa opsi tadi. Awit toharoti utawa sesuci, awit toharoti utawa niat sesuci anhu sangking hadas, anhu sangking hadas. Awit toharoti utawa niat sesuci linahwis sholati krono sepadani sholat. Mimma bayani, niki bayane nahwi, mimma bayani sangking barang layu bahu kang ora den wenangake apa mah, layu bahu kang ora den wenangake apa mah illa bil wudu'i angin kelawan wudu. Awis tibahati muftakirin ila wudu'in, awis tibahati muftakirin utawa niat ing amrih kawenangane barang kang butuhake, utawa niat ing amrih kawenangane barang kang butuhake, butuh ila wudu'in maring wudu. Kasolati kaya salat wa masil mushafilan jempok ing mushaf wala takfilan ora cukup apa niatus tibahatimah niat ing amrih kawenangane barang, niat ing amrih kawenangane barang yunda bukang den sunnahake, yunda bukang den sunnahake lahu krono araimah apa al wudu wudu kakiraatil Qur'ani kaya maca ing Al-Qur'an awil hadis utawa hadis, hal-hal yang tidak wajib punya wudu hanya dianjurkan. Wakatuhuli masjidin lan kaya manjing masjid, wa ziyarati qabrin lan ziarah kubur. Wal aslu fi wujubin niyah khabaru innamal a'malu bin niyat. Wal aslu tawi asalih dalile asalih fi wujubin niyat yang dalam wajib niat iku khabaru innamal a'malu bin niyati hadis yaiku innamal a'malu bin niyat maknane innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal, angin pestine utawi sae pira-pira amal iku bin niyati tetep kelawan niat. Ai innama sihhatuha tegese angin pestine utawi sae al a'mal la kamaluha ora sampurnani al a'mal, lek kamal liku indal Hanafi. Wajibulan wajib apa kornuha barengake ing niat, apa kornuha barengake ing niat wajib melakukan niat bersamaan inda awwali ghusli juz'in. Angel rafadrek inda awwali ghusli juz'in nalikane kawitane basuh ing juz, nalikane kawitane basuh ing juz min wajhin saking wajah. Falau qoronaha bi asna'i kafa, falau qoronaha mongko lamun barengake sapa mutawaddi ing niat, mongko lamun barengake sapa mutawaddi ing niat dipun barengake bi asna'ihi kelawan tengah-tengahi ghuslul wajhi kafa mongko cukup apa qornuha, kafa mongko cukup apa qornuha sah-sah saja. Cuma wawajabalan wajib apa i'adatu ghuslimah baleni ing basuhane barang, apa i'adatu ghuslimah baleni basuhane barang sabaqoha kang dingini apa ma ing niat, sabaqoha kang dingini apa ma ing niat. Wala yakfi qarnuha bima qablah haitsu lam yastashibha. Wala yakfilan ora cukup, walayak filan ora cukup apa kornuha barengake ing niat, apa kornuha barengake ing niat bima kelawan barang qoblahu kang tetep ing dalem sak ila ghusli syai'in maring basuh wiji-wiji, ila ghusli syai'in maring basuh wiji-wiji minhu saking wajhi. Wa ma qoronaha huwa awwalu, wa ma utawi barang, wa ma utawi barang tegese wa ma utawi wajah iku sampean qoronaha kang ngoten silah qoronaha kang barengi apa ma ing niat,
ora nah kang barengi apa ma ing niat wa awwaluhu ya iku kawitane ghuslul wajhi wa awwaluhu ya iku kawitane ghuslul wajhi fatafutu mongkopot apa sunnatul madmadati kesunahane kekemu inin ghusala lamun dadi kawasuh ma'aha sertane ya Allah ya Rabbi ya Karim ma'aha sertane madmadah apa syai'un suwiji-wiji minal wajhi saking wajah kahumrati syafati kaya abang-abange lambe pada niati ing dalem sause niat maka solusinya fal aula ayyufarriqan niyata fal aula mongko utawi kang luwih utama iku ayyufarriqa yen to bedakake utawa misake sapa mutawaddi misahake an niyata ing niat bi ayan wiya gambare kelawan yen to niat sapa mutawaddi inda kullin nalikane saben-saben siji min ghuslil kaffaini saking basuh epek-epek luru wal madmadati lan kekemu wal istinsyaki lan nyesep banyu maring irung niat yan wiya sunnatal wudu'i ing kesunahane wudu thumma fardhul wudu'i nuli niat ing kefarduane wudu inda ghuslil wajhi nalikane basuh ing wajah hatta la tafuta hingga ora pot apa fadilatus tishabin niyati fadilai ngelanggengake niat min awalihi saking kawitane ghuslil wajhi wa fadilatul matmadati lan fadilai kekemu wal istinsyaki lan fadilai nyesep banyu maring irung ma'an risali humrati syafati sebab kawaswe abang lambe ma'an risali humrati syafati sebab kawaswe abang-abange lambe wasaniya ghuslu dhahiri wajhi cukup Pak pun ini turun terang nih soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahwa syarat kelima atau syarat terakhir dari artinya wudhu itu agar sah ada syarat kelima, tapi ini syarat yang tidak semua orang mengalami, khusus orang-orang yang daimul hadas, khusus untuk orang-orang yang selalu dalam kondisi hadas. Hadasnya itu terus-menerus terjadi. Seperti salis itu orang yang beser, tahu beser Mas? Netes terus, kencing terus, beser. Jadi kayak orang beser ataupun wanita istihadah. Wanita istihadah itu wanita yang tidak waktunya haid kok keluar, itu namanya istihadah. Sehingga darah yang keluar ini tidak dianggap sebagai manek, tidak dianggap sebagai hal yang melarang untuk sholat. Artinya tetap wajib sholat karena bukan haid. Melainkan darah yang keluar dari kemaluan wanita istihadah ini sama dengan kencing. Artinya hanya sesuatu yang membatalkan wudu atau hadas. Lah itu kalau terus-menerus keluar sama dengan kencing. Namanya daimul hadas. Seseorang yang selalu dalam kondisi hadas. Maka orang yang selalu dalam kondisi hadas ini teknis wudu berbeda dengan orang pada normalnya. Lewat dewe wudu yahmene, kemudian untuk nanti sholat isya boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi wudu sekarang untuk sholat maghrib nanti saja, jangan sholat isya. Untuk sholat maghrib saja. Buat apa? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 5 kurang seperempat. Ada orang beser wudu jam 5 kurang seperempat. Buat apa kamu wudu? Buat sholat maghrib. Wong jam 5 lo kue ngoyo. Jam 5 kurang seperempat, jam 5 kurang seperempat kencing. Karena kencingnya selalu terjadi. Maka tidak boleh wudu bagi daimul hadas kecuali memenuhi syarat dukhulul li daimul hadas. Orang yang selalu dalam kondisi hadas boleh untuk wudu syaratnya harus sudah masuk waktu. Kalau wudunya untuk sholat maghrib berarti harus sudah adzan maghrib baru boleh wudu. Ya.
Kalau wuduknya untuk sholat jenazah berarti sudah dimandikan jenazahnya baru wuduk untuk sholat jenazah. Jadi daimul hadas, orang yang selalu dalam kondisi daimul hadas itu ada teknis yang berbeda, ada syarat tambahan yang berbeda dengan orang pada normalnya karena dia selalu dalam kondisi hadas. Yaitu syaratnya dia boleh berwuduk kalau sudah masuk waktu. Kenapa dia harus wuduk? Kalau dia harus wuduk karena sholat berarti sudah masuk waktunya sholat. Kalau dia wudhu karena mau sholat jenazah, berarti dia wudhu nunggu jenazah dimandikan. Dan seterusnya. Wa yajibu alaihil wudhu'u. Sampai situ kan yang belum ya. Wa yajibu alaihil wudhu'u likulli fardin. Atasnya yang dibaca tadi. Wa yajibu alaihil wudhu'u likulli fardin. Katayammumi. Karena orang yang daimul hadas, orang yang selalu dalam kondisi hadas, itu hadasnya terus selalu terjadi, maka wudhu yang dia lakukan itu sebenarnya adalah toharo darurat. Toharo darurat itu tata cara bersuci yang sifatnya hanya urgensi saja. Sakjane kan gak bisa wudhu. Laga urungannya wudhu jam 4 lebih 45. Jam 4 46 betul mana hadas. Aslinya kan begitu. Andai kata dia wudhu jam 6 pas untuk sholat maghrib, jam 6 pas dia wudhu. Kenyataannya jam 6 lebih 1 keluar hadas, keluar kencingnya, keluar darah. Maka sesuci yang dia lakukan itu sebenarnya hanya sekedar menuruti urgensi. Ya tapi piye terus gak wudhu dah, nggak sembahyang wong. Ini namanya toharo darurat. Maka istilah toharo darurat itu tidak ada kata darurat kalau belum masuk waktu. Darurat itu kalau sudah masuk. Lek wis wayahe baru darurat, ngono lho. Lapo kok wudhumu? Lah kabeh sembayang e. Durung adzan sembayang. Ya engko ngenteni adzan wudhu, baru darurat wis. Lek durung adzan ndak ada istilah darurat. Sama dengan tayamum. Tayamum pun begitu. Misalkan Surabaya ndak ada air, kering. Kemarau, kering total. Kemudian kita mau tayamum untuk sholat. Itu sholatnya adalah harus menunggu masuknya waktu sholat. Gak oleh tayamum jam itu isuk gak sembayang zuhur. Harus nunggu adzan zuhur baru tayamum. Karena tayamum itu toharo darurat. Bersuci karena rangka darurat. Lah itu baru muncul kalau sudah masuk waktu. Kalau belum. Menolak. Kemudian karena tata cara bersucinya orang yang daimul hadas, orang yang selalu hadas dengan orang maka sebagaimana tayamum hanya untuk satu kali ibadah fardu, maka haroh berwuduknya orang yang selalu kondisi hadas itu juga untuk satu paham ya? Saya wudhu, bayang asar mari, oke, nek. Engkau maghrib, gimana oleh? Isak gimana oleh? Subuh lo gimana oleh? Kok gak batal? Kok gak hadas? Itu orang normal. Orang dalam kondisi hadas yang selalu terjadi atau istilahnya daimul hadas, itu satu kali wudhu ya satu kali ibadah fardu. Sudah dipakai aku sini tadi sholat asar, ya sudah, nanti maghrib wudhu lagi kan. Nah itu. Nanti isya wudhu lagi kan. Nanti subuh wudhu lagi kamu. Meskipun kamu nggak batal, menurut kamu loh, nggak bisa. Karena ini daimul hadas kan selalu terjadi. Sehingga setiap kali satu fardu, yajibu alaihil wudhu likulli fardin. Setiap kali satu kefarduan dilakukan, dia harus wudhu lagi untuk melakukan kefarduan selanjutnya. Kat tayamum sebagaimana tayamum. Bukan hanya wudhu. Bukan hanya wudhu lagi untuk melakukan kefarduan. Tapi wakada ghuslul farji. Wa ibdalul qutnati allati bifamihi wala isaba wa illam tazul an maudhi'iha. Begitupun ketika mau melakukan kewajiban ibadah fardu selanjutnya itu harus untuk membasuh kemaluannya. Nah, ini teknisnya tak ada zaman, Pak. Membasuh kemaluan. Ibdalul qutnah, mengganti kapuk, kapas, sumpel, ngerti sumpel ya? Kapuk, kapas, sumpel yang ada di mulut kemaluan itu. Jadi ini Pak tangan dan kan kemarin saya sudah ngomong bahwa orang itu kalau daimul hadas, imanunya netes terus Pak. Lah ini lek digowo sembayang terus piye Gus? Ono najising. Maka tata caranya kan ya apa-apa ya kudu sembayang to Pak. Mosok gak sembayang. Maka tata caranya adalah kemaluannya kalau mau sholat dibasuh. Ya. Disterilkan, dibasuh. Setelah dibasuh, dimasukkan kapas. Semua kapas, semua kapuk, semua aku ora tahu ngerti kejadiannya.
Dimasukkan, Pak, dalam kemaluan itu. Srit. Jojo ambek sujan ini. Loh. Yes, misalnya aku raro teknisnya, pokoknya ngono kuwi lah. Dimasukkan. Untuk apa, Gus? Itu untuk takhfiful hadas. Itu untuk meminimalisir hadas. Iki lek gak digawe kapuk netes, Pak. Paham ya? Sampeyan ngerti selang? Selang ku lek dileboni kain nang jerone, masih yo sik netes tapi titik gak banter koyo lek gak ono kapase, paham? Sama dengan itu. Kemaluan orang yang selalu mengalami hadas, entah itu istihadhah ataupun dia itu salisil baul, orang itu selalu kencing, beser. Itu caranya begitu. Dimasukkan penghambat lah apapun itu, muka kapas, muka kapuk, rarum, muka kain yo, dileboni. Srit. Untuk apa? Untuk meminimalisir hadas yang keluar. Setidaknya dalam durasi waktu 1 menit misalkan, itu gurung sampai ketes, paham ya? Belum sampai netes, masih terhambat di kain itu. Hah? Paham ya? Maka nanti kalau kamu sudah sholat maghrib dengan sumpel yang ini, dengan penghambat yang ini, nanti sholat isya lepas dulu sumpelnya. Dilepas, pakai lagi, dibasuh lagi, dipasang lagi sumpel baru. Baru habis itu wudu. Paham ya? Yes? Paham? Angel langitmu daimul hadas. Dadi kowe lek mikir urip kok sorot temen. Kowe gak daimul hadas wis nikmat tekanane. Lho, kowe dikandani kok ora percaya. Lho akeh lho Pak wong daimul hadas. Wong beser kok akeh lho. Banyak kejadian. Dadi ojo mikir urip kok angel ini, cek soroe. Kowe gak daimul hadas tok wis nikmat tekan. Lho, kowe dikandani ora percaya daimul hadas wis dina ping 5 Pak minimal. Dan ojo mikir urip sorot tok ae. Soalnya menguyu pipis pirang-pirang menit gata-ganti aman wis nikmat pol. Hah? Ya Allah, gitu Pak. Jadi teknisnya orang yang daimul hadas itu setiap kali hendak melakukan ibadah fardu harus diganti sumpelnya itu, dilepas, dibasuh kemaluannya, diganti dengan sumpel baru, sumpel yang baru, habis itu wudu. Fungsinya untuk meminimalisir hadas yang sehingga karena itu tadi dimasukkan untuk meminimalisir hadas yang keluar wa ala nahwi salisin mubadaratun bisalah. Kalau kamu sudah wudu, sudah melakukan teknis tadi, segeralah melakukan sholat. Ojo ini usah sumpel, rodok nyantai, ngawur netes, Mbak. Begitu mari wudu langsung sembahyang. Setidaknya dalam durasi kamu bersegera melakukan sholat, itu mungkin belum sampai keluar kencing dari kemaluan kamu. Ya wis keluar tapi terhambat oleh kain, ngono lho Pak. Durung sampai ketes, ngono lho. Ojo nyantai-nyantai. Lek soalnya masih tak sapa gak apa-apa mari wudu, santai. Tapi kalau untuk orang yang beser, orang yang istihadhah, setelah memasukkan sumpel tadi, setelah dia wudu, langsung segera sholat. Agar apa? Agar jangan sampai hadas ini menjadi keluar. Iya, diminimalisir lah intinya itu. Jadi lek wis ndang sholat, segera sholat. Falau akhara li maslahatiha kan tidori jama'atin au jum'atin wa in ukhirat an awalil waqti kadzahabin ila masjidin lam yadurruhu. Gus, kalau misalkan pelaksanaan sholat itu ditunda karena ada kemaslahatan tersendiri gimana? Kudune kan dang. Harusnya setelah dia ganti sumpel, ganti penghambatnya, dibasuh, diganti penghambatnya, wudu, kan harusnya langsung sholat. Ini enggak, agak ditunda pelaksanaannya. Apa alasannya ditunda? Ditunda Gus kepingin nunggu jamaah. Ya kan saat suwene azan sampai jamaah kan enggak langsung toh Pak. Nang masjid dhisik kan, wong-wong sik sembahyang sunnah baru qomat. Kalau misalkan ditunda Gus sepersekian menit untuk intidhari jamaatin, untuk menunggu jamaah atau intidhari jum'ah atau untuk menunggu Jumatan. Wong iki kula kapene sembahyang Jumatan. Masa sembahyang Jumat mari wudu langsung sembahyang dhewe. Kan gak iso Pak yo. Ngenteni jamaah toh. Wa in ukhirat an awalil waqti. Meskipun sholat itu menjadi ditunda dari awalnya waktu. Jadi gak langsung awal waktu, rodok engkuk. Wa kadzahabin ila masjidin. Contoh penundaan karena kemaslahatan sholat adalah berangkat ke masjid. Jadi Jumatan jamaah kan masjid, Pak. Tokoman masjid kan untuk melaku barang. Masjid sepeda motoran kan ya ono waktune barang. Bagaimana lam yadurruhu? Tapi kalau penundaan sholat itu ada karena kemaslahatan, maka tidak ada masalah. Sing masalahnya lek kuwi jago, wis ro beser jago. Ya, kuwi masalah. Bermasalah. Wis.
Wa furuduhu sittatun. Pun beres niku, sudah selesai. Intinya orang yang beser itu punya teknis wudhu yang berbeda. Ada syarat tambahan yang berbeda dari orang normal. Wong kowe kira normal, abnormal. Ojo njaluk normal ngono lho mesti. Cek saken lho Gus, salah wis beser dikongkon dang-dang. Justru kowe beser iki dang-dang ngono lho. Kamu itu sudah diberikan kesempatan untuk tetap sholat dengan cara tertentu, maka lakukan itu. Es. Wa furuduhu sittatun. Ahaduha niyatu wudu'in au ada'i fardi wudu'in au raf'i hadatsin li ghairi da'imi hadatsin hatta fil wudu'il mujaddad. Hatta fil wudu'il mujaddad. Pun syarat-syaratnya wudu sudah selesai. Sekarang beda pembahasan. Fardunya wudu. Fardu itu kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam wudu. Biasanya disebut juga dengan istilah rukun. Rukun-rukunnya wudu. Fardunya wudu. Betul weler mbak, kopi ya mbak. Itu kopi. Loh, itu weler. Tep kanyamu itu weler. Saudara Paruk tep. Kuatir jungkel. Fardunya wudu. Jumlahnya ada 6. Wa furuduhu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha niyatu wudu'in. Yang pertama, kefarduan atau rukunnya wudu adalah niat. Niat itu bahasanya itu sudah ditentukan. Contoh di sini. Niat itu yang pertama bisa pakai bahasa niyatu wudu'in. Niat wudu. Kayak biasa sampean ya. Nawaitul wudu'a. Saya niat wudu. Bisa. Au ada ifardi wudu'in. Atau niatnya enggak niat wudu. Nawaitu ada afardil wudu'i. Saya berniat melaksanakan kewajiban wudu. Juga bisa. Jadi wong kan punya bahasa beda-beda mesti Pak. Bisa. Opsi kedua. Atau yang ketiga. Auraf'i hadatsin. Atau niatnya adalah niat menghilangkan hadas. Jadi cara niatnya ini. Saya niat wudu menghilangkan hadas. Kan biasanya ini niatnya ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas. Bisa. Tapi ada catatannya. Li ghairi da'imil hadas. Niat wudu untuk menghilangkan hadas ini boleh dipakai untuk selain daimil hadas. Untuk selain orang yang selalu dalam kondisi hadas. Lek kowe beser aja niat ngono. Lah piye wong beser kok? Niat ingsun wudu ngilangi hadas. Wong manuk ketes kok niat ngilangi hadas. Paham ya? Paham ora? Lho, iki sawangane barang remeh, Mbak, tapi larang ngaji karo. Koyok-koyok kan niat yang selama ini dipelajari. Nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari. Itu semuanya pakai itu. Lele beser. Saya niat wudu menghilangkan hadas. Wong manuk ketes kok ngilangi hadas piye? Ya niat wudu ngono tok. Hah? Itu namanya thaharah darurat. Makanya enggak boleh niat ar-raf'a 'anil hadas li ghairi daimil hadas. Niat menghilangkan hadas ketika wudu itu untuk selain orang yang dalam kondisi daimil hadas. Kalau daimil hadas enggak boleh niat pakai itu. Lah piye? Wong kenyataane keluar terus hadasnya. Cara istihadah itu keluar terus hadasnya. Kok niati dirafil hadasi? Piye ora rafu kok. Wong enggak hilang kok diniati rafu. Niat ingsun menghilangkan hadas. Wong enggak hilang, terjadi. Paham ya? Hatta fil wudu'il mujaddad. Bahkan opsinya kan berapa tadi? Niat wudu, niat melakukan kewajiban wudu, niat menghilangkan hadas. 3 baru yang disebutkan. 3 niat pakai bahkan untuk wudu tajdid. Tahu wudu tajdid? Sekarang plus. Wudu tajdid itu wudu upgrade. Kamu tahu wudu upgrade? Kamu tahu aplikasi? Aplikasi itu kalau nggak ada, diadakan namanya install. Kalau sudah ada, kamu buka Play Store, namanya bukan install, tapi upgrade. Upgrade itu sebelumnya bukan nggak ada tapi diperbarui, paham ya? Di-fresh-kan, paham ya? Wudu ngono kuwi, Mbak. Wudu itu lek sadurunge gak ono, sebelumnya nggak ada, artinya kamu batal, kamu wudu, itu namanya wudu menghilangkan hadas.
Tapi kalau sebelumnya kamu nggak batal, tapi kamu wudhu, namanya bukan wudhu, tapi tajdidul wudhu, upgrade wudhu. Paham, Mbak? Jadi uangnya api ini lah sini Pak Karpe. Mas bang asar, habis sholat asar, kamu nggak batal wudhunya. Tapi sholat maghrib, wudhu agak gus, sakarepmu nggak wudhu boleh, wudhu pun boleh. Nah kalau wudhu ngapain gus? Nggak batal. Yo tajdidul wudhu, upgrade. Hah? Kan coro rai kan sudah bulak ngono lho Mas. Masih nggak batal kan rai ini bulak. Ya wudhu ngono lho. Tajdidul wudhu. Lah, dalam praktek tajdidul wudhu itu kan berarti kita wudhu tapi dalam kondisi tidak hadas. Paham ya? Maka dalam kondisi wudhu yang kondisi kita tidak hadas, itu pun bisa pakai 3 niat tadi. Nawaitul wudu'a, nawaitu ada fardil wudu'i, nawaitul wudu'a liraf'il hadathi. Saya niat wudhu, saya niat melakukan kewajiban wudhu, saya niat menghilangkan hadas. Loh, masuk niat ngono Gus, kan upgrade tok iki gak hadas Gus, enggak apa-apa. Apa maksud saya? Apa maksud saya? Mestinya kalau secara nalar Pak, secara nalar, harusnya orang niat menghilangkan hadas itu kalau ada hadas. Kalau nggak ada hadas, apanya yang kamu hilangkan? Kamu nggak batal. Tapi kenyataannya Fathul Mu'in mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa meskipun kamu wudhunya wudhu tajdid, niatnya tetap boleh pakai niat tadi. Ini beda dengan kitab-kitab yang lain. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau wudhu itu wudhu tajdid, nggak boleh pakai niat menghilangkan hadas. Karena nggak ada hadas dalam diri kita. Sudah biasa perbedaan ulama. Tapi lek malah Fathul Mu'in, meskipun wudhunya wudhu tajdid, wudhu upgrade, tetap niatnya boleh pakai liraf'il hadathi, menghilangkan hadas. Paham ya? Yes. Jadi bedo. Karena kalau kita Fathul Mu'in, sekali lagi saya berkali-kali ngomong, ini ikut Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yang ngarang kita Fathul Mu'in, ini muridnya Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi apa-apa yang dalam Fathul Mu'in ini kebanyakan ikut gurunya. Bedo lek ngaji biyen Fathul Qorib. Dulu ngaji Fathul Qorib. Fathul Qorib itu disyarahi sama kitab Bajuri. Kalau Bajuri itu ikutnya Imam Romli. Bocon Bajuri gak percaya. Nah, dalam bab wudu. Dalam bab wudu kalau dalam Bajuri, kalau wudu tajdid nggak boleh niat raf'il hadasil asghar. Niat menghilangkan hadas nggak boleh. Beda. Makanya dari i'anah, dalam i'anahnya dikatakan qaulu hatta fil wudu'il mujaddad ayyani annahu ya'ti bil umuril mutaqaddimah niyatil wudu au ada'i fardil wudu au niyati raf'il hadas hatta fil wudu'il mujaddad. Bahwa meskipun wudu itu wudu hanya wudu upgrade, bukan wudu menghilangkan hadas, tetap opsi niat tadi boleh dilakukan. Niat wudu, niat melakukan kewajiban wudu, niat menghilangkan hadas, itu boleh dipakai. Nalarnya gimana nalarnya? Kan kondisinya nggak punya hadas, kok dihilangkan hadasnya? Kiasan ala sholatil mu'ada. Karena dikias sholat yang diulangi. Jadi ada istilah i'adatus sholah, mengulangi sholat. Contoh, sudah sholat asar. Sudah sholat asar. Kemudian, saya baru bangun. Cari teman jamaah nggak nemu. Nep, sholat sampai aku nep. Berarti sholatnya sonep ini sholat kedua kalinya. Mengulangi sholat kedua kali. Paham ya? Tapi sonep niatnya piye? Usolli fasri arba'a raka'atin adaan tetep. Padahal cara dimaknani saya niat sholat fardu asar loh. Fardu apa? Fardu kan artinya wajib. Wong sonep sudah menggugurkan kewajiban. Tapi niatnya tetap begitu tetap. Hah? Nah, ini disamakan. Oh, sholat ihadah itu niatnya tetap begitu. Sama dengan niat normal. Wudhu pun begitu. Meskipun wudhu tajdid, niatnya tetap niat normal. Itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Beda. Wa khalafa fi ba'di dzalika ar-Romli. Tapi Imam Romli tidak sama seperti itu. Imam Romli sing dimelok kita Bajuri. Bajuri ku syarah Qorib. Makanya ngaji Fathul Mu'in mari ngaji Qorib itu nikmat. Nikmatnya kenapa? Tahu 2 jalan. Biar ngajinya jalur rono. Tapi jalur rono. Siji jalur. Ya, dadi ro. Loh, biar Qorib kok ngene yo. Dimelok Imam Romli jalur. Iki melok Ibnu Hajar al-Haytami. Ngono lho. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Di terusane kira awit taharata anhu. Iya, taharata tadi atofe. Oh, gak taharata ngawur. Taharati.
niyatu at-taharah, niyatut taharati. Ngono lho, Bah. Mudhof ilaih. Awit taharati anhu. Atau opsi selanjutnya dalam bahasa niat kita ketika wudhu itu bisa memakai bahasa at-taharah anhu. Niat bersuci dari hadas. Bukan pakai bahasa raf'u menghilangkan, tapi niat bersuci dari hadas. Boleh. Awit taharah linahwis shalah mimma la yubahu illa bil wudhu. Atau bisa juga pakai niat bersuci untuk sholat. Niat bersuci untuk pegang Al-Quran. Pokok hal-hal yang dibutuhkan yang namanya wudhu. Artinya nggak boleh kecuali dengan wudhu. Awis tibahati muftakirin ila wudhu'in kas-sholati wa masil mushaf. Contoh, lagi niat itu niat agar diperbolehkan melakukan hal-hal yang butuh wudhu. Niat istibahata muftakirin ilal wudhu. Sama lihat niat tayamum kan Pak? Nawaitu tayammuma listibahati sholah. Saya niat tayamum agar boleh melakukan sholat. Bukan agar menghilangkan hadas. Karena hadasnya nggak hilang. Tapi karena urgensi kita harus sholat. Sholat harus suci. Suci itu butuh yang namanya tayamum. Ngono loh. Makanya niatnya ngono. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat. Maka sama, niat wudhu itu bisa pakai bahasa seperti itu. Saya niat untuk diperbolehkan melakukan hal-hal yang butuh wudhu. Ya sholat ujung-ujungnya. Tapi bahasa, ngono Mas Dik. Itu opsi. Karena orang itu punya bahasa yang beda-beda. Mbak Beno Faruk kolo-kolo coba. Yang jadi musola ya. Nawa itu. Ya Allah istiqaqiran ilal wudhu. Jadi wong dan apa Faruk? Wudhu aku. Yo ngaji ngene niate aja jajal kabeh bentino. Iki niat iki meneh apa-apa kala-kala. Enggak apa ndame wong itu ku akeh modele. Sampeyan ngono tok sampeyan urip ketara ora tau ngaji. Aku sedina ngene. Kala-kala nawaitul wudu'a. Kala-kala nawaitu fardhul wudu. Wala takfi niyatus tibahati ma yundabu lahu al-wudu. Tapi tidak dianggap mencukupi niat agar boleh melakukan hal-hal yang hanya disunahkan wudhu. Tengok di mana? Tidak dianggap mencukupi niat agar melakukan hal-hal yang disunahkan wudhu. Melakukan hal ini nggak sampai wajib wudhu, tapi hanya sunnah untuk wudhu. Niat ingsun wudhu supaya oleh nglakoni barang sing disunahno wudhu, nggak boleh. Contoh, kamu ketika baca Quran, kowe ngentut misalnya, ngentut. Kamu tengah-tengah baca Al-Quran, kamu kentut. Mbok terusnya oleh para maca Quran. Mbok terusnya oleh para. Harus ya nang musala. A'udzu seket a'udzu rek. Bismillahirrahmanirrahim ngentut. Mbok terusnya oleh maca Quran. Enggak boleh. Ayo apa tulisannya enggak boleh? Boleh. Orang baca Quran itu enggak harus punya wudhu, tapi sunnahnya punya wudhu. Kalau pegang Quran harus punya wudhu. Beda lah ya. Antara baca dengan pegang itu beda. Kalau baca qiraatil Quran, baca Al-Quran itu hanya yabulahu al-wudhu. Disunnahkan punya wudhu, tapi enggak harus. Enggak harus. Artinya misalnya ini, sampean wudhu. Rangkanya untuk apa kamu? Untuk baca Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sesuatu yang enggak harus punya wudhu. Cuma disunnahkan punya wudhu. Niatnya gini. Niat ingsun supaya oleh maca Quran. Loh. Kan aneh Pak ya cara malaikat. Loh, wong kowe gak wudhu iki oleh maca Quran kok. Kok niatnya ben oleh maca Quran? Paham ya? Niat yang seperti ini tidak dianggap muktabar. Tidak dianggap sebagai niat yang sah. Karena tanpa kamu wudhu sekalipun, kamu baca Quran sudah boleh. Karena Al-Quran itu ketika dibaca hanya yundab, hanya disunnahkan untuk wudhu. Nggak sampai wajib. Beda kalau begini, niat ingsun wudhu gawe nyekel Quran. Ah ini sah. Karena memang pegang Al-Quran harus punya. Paham rasionalnya ya? Paham benar? Oke? Niat ingsun wudhu ben oleh gawe ngaji. Wong ngaji gak kudu duwe wudhu. Ya mek apike duwe wudhu. Ngono lho Mas. Waqatuhuli masjidin wa ziyarati qabrin. Contoh hal-hal yang enggak sampai wajib wudhu hanya dianjurkan adalah masuk masjid. Niat ingsun wudhu kape mlebu masjid. Loh, terus lah apa lek kape mlebu masjid? Enggak wajib. Wa ziyarati qabrin ziarah kubur. Niat ingsun wudhu kape ziarah kubur. Enggak
Tidak wajib. Pun wal aslu fi wujubin niyah. Bin niat ai innama sihhatuha la kamaluha. Pun dalil kenapa niat itu menjadi sebuah kewajiban atau kefarduan rukun. Itu dalilnya adalah hadisnya Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Kata-kata innamal itu kalau diartikan ringkas mengenai apa? Amal itu tergantung niat. Amal itu tergantung. Yang tergantung niat apanya? Yang tergantung niat apanya? Aja dulu. Faruk itu apa jari rapote? Naiknya Faruk, rankingnya Faruk. Apa maksud saya? Jadi kata-kata Faruk itu tergantung rapotnya. Itu sebelum kata-kata Faruk itu ada kata-kata yang dibuang. Apa maksud saya enggak? Ibnu ini jadi apa enggak? Jangan gampang. Ibnu tergantung tesnya. Apa yang Ibnu tergantung tesnya itu? Kelulusannya Ibnu atau peringkatnya Ibnu atau apanya? Ada kata-kata yang dibuang. Maka hadis itu tadi juga begitu. Innamal a'malu binniyat. Niat ya niat. Amal itu tergantung niatnya. Yang tergantung niatnya apanya? Yang tergantung niatnya apanya? Kowe apa harus diomong? Ora nyandal ngono to. Yang tergantung niatnya apanya? Ya amalnya, Gus. Lah ya amal itu apanya yang tergantung niatnya? Sahnya atau kesempurnaannya? Apa maksud saya? Kalau yang tergantung niat itu adalah sahnya amal, berarti kalau amal itu diniati sah, kalau nggak diniati nggak sah. Karena kata-kata sebelum amal itu adalah niat. Kata-kata sebelum amal itu adalah sah. Tapi kalau diartikan amal itu tergantung niat, kesempurnaannya amal tergantung niat. Oh berarti amal itu sempurna dengan niat, kalau nggak dengan niat nggak sempurna, tapi tetap sah. Paham saya? Paham saya? Makanya di sini ditafsirkan ai innama sihhatuha. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat itu diartikan innama sihhatul a'mali binniyat. Sah tidaknya amal itu bergantung niat. Jadi hadis amal tergantung niat itu sahnya amal. Yang dimaksud tergantung itu sahnya amal. Jadi amal dengan niat sah, amal tanpa niat tidak sah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i semua ibadah itu kewajiban pertama adalah niat. Beda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, di orang Indonesia jarang yang ikutin. Itu mengartikan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Itu yang tergantung niat bukan sahnya, tapi kesempurnaannya. Sehingga kalau ada orang amal dengan niat, perfect amalnya. Tapi orang yang amal tanpa niat, amalnya nggak perfect, tapi tetap sah. Paham? Maka jangan heran kalau orang mazhab Hanafi, kalau orang dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, wudhu nggak niat. Nawaitul wudhu agak ono mazhab Hanafi. Biar ngedang. Nggak wajib maksudnya itu, tapi mau niat ya tidak apa-apa. Paham maksudnya? Baik. Maka demikian sebab dalam bab sholat pertama itu ono keterangan meskipun makmum kepada orang yang bermadzhabkan Hanafi. Bingung sampai Asep. Ada orang madzhabnya Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Kita anggap sholat enggak? Enggak ada niatnya. Kan enggak ada niatnya, Pak. Juga saya itu sholatnya apa? Sholat apa itu enggak pakai niat itu. Tapi kan menurut kita, menurut pelakunya, menurut fa'ilnya itu sholat. Oh memang menurut dia itu lebih nanti itu innama kamalul a'mal ini. Bukan sehatul a'mal ini. Maka sebuah perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan. Kamu tuh geger-geger. Wudu kan dia. Rupanya nih hadisnya kan Nabi ngono. Paham multi ya, menawarkan adanya kesempatan perbedaan. Plus sahnya amal tergantung niat. Kamu yang paling benar. Kesenaan amal tergantung niat. Kamu yang paling benar. Wong kanjeng Nabi dawuh gak ngono, Pak. Bahasaku mau. Kedisiplinannya. Apa yang tergantung kedisiplinannya? Apakah diterimanya? Apakah rankingnya? Apakah prestasinya? Apakah apanya? Multi kan? Jadi orang mau mengartikan apa ya bebas. Didukung dengan dalil-dalil yang lain. Ngono lho Pak, wajar. Lah ono wong ketok beda rasa geger-geger biasa, beda biasa. Ket ben beda ora geger. Sing geger kan sing tau ngaji atau kaji.
Ya Mbak ya. Aku tam Muhammadiyah. Kat kapan kunut Muhammadiyah? Lah kan ngono Pak ya. Lek gak kunut iku Muhammadiyah. Lek kunut NU kat kapan? Lho NU yang ngaji kitab sing ngomongno gak kunut nyatane. Lah iya Pak ya. Oh ngene, madzhab Imam Syafi'i kunut, madzhab liyane gak kunut. Lho aku gak Muhammadiyah tapi aku yo ngerti lek gak kunut. Paham maksudnya? Wong saiki ku demenan ngene mengkotak-kotakkan. Koyo-koyo bener awake itu. Ini gak ngaji kok repot. Ya, ngaji yo ta cek ero. Wong ku tambah ngaji, wong ku manit tasa ilmu insyaraha sadru. Wong tambah ombo ilmu nih semakin luas dadanya. Tambah ombo dodone. Nah, gampang ari lapo yo ngono. Mungkin gak ero aku. Rohne yo ngono kuwi tok ae. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa yajibu qarnuha inda awwali ghasli juz'in min wajhin falau qarana bi asnaipun Pak sekabe maghrib sampeyan lanjut usil akhirul alam. Faruk sakne ngantuk ra kuat